Aduh gimana nih, duitnya aku tinggal segini sampai akhir bulan. Perasaan aku nggak boros deh, perasaan aku nggak beli apa-apa deh. Udah tau lagi masa kayak gini, kenapa duitnya cepet banget habis sih. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku bakal bahas gimana sih kita manajemen keuangan kita di masa-masa darurat COVID-19 ini. Karena ini udah sebulan lebih kita merasakan dampak dari COVID-19. So, yeah, let's talk about it. Oke, yang pertama, kita harus belajar untuk terima keadaan. Menerima keadaan dalam kondisi ekonomi yang super buruk kayak gini. Dolar melonjak, makan susah, listrik tagihannya naik terus, kuota juga naik terus, keluar nggak bisa, mau hiburan apa-apa susah. Gimana caranya terima keadaan? Hey, stop complaining. Berhenti coba ngeluh dulu. Pokoknya kita tuh harus bersyukur, karena lihat deh, bukan cuma kamu doang yang ngerasa kesulitan, tapi orang lain juga. Dan pasti selalu ada orang yang di bawah kamu kondisinya. Coba belajar buat terima keadaan, karena sejujurnya gak ada yang bisa kita rubah. Ini kan salah satu cobaan ya dari Yang Maha Kuasa, gimana kita menyikapinya. Jadi pertama-tama langkahnya yang harus dilakukan adalah menerima keadaan, karena kalau misalkan mental kita udah stabil, kita bakal bisa berpikir untuk rencana-rencana yang lebih jauh lagi, yang lebih matang lagi. Kita bisa memikirkan rencana yang lebih baik buat kedepannya, jadi tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, kalau misalkan kalian udah mulai lega nih, udah mulai bisa berpikir dengan jernih, menerima keadaan, coba sekarang kalian pikirin pengeluaran apa aja di hidup kalian, di rumah tangga kalian yang membengkak. Aku tahu pasti semuanya banyak yang membengkak, dari mulai listrik, kuota, biaya kebersihan buat hand sanitizer, sabun, dan lain-lain. Itu pasti banget membengkak, tapi tetap ada pos-pos pengeluaran yang intensitasnya malah menurun, seperti buat jalan-jalan, nonton, nongkrong, yang bersifatnya hiburan pasti kan menurun. Nah, jadi kalian bisa mulai mengatur hal-hal yang bisa kalian kurangin untuk menutupi hal-hal yang membengkak ini. Jadi kalian bakal bisa susun rencana dengan baik dan menentukan prioritas keuangan pengeluaran kalian. Nah, di masa darurat COVID-19 ini kita juga bisa meminimalisir pengeluaran di operasional kendaraan, karena kan kita nggak berpergian seperti yang biasanya kita jalan-jalan setiap minggu atau setiap hari, tapi sekarang kita nggak pernah keluar rumah karena kita WFH. Jadi biaya untuk kendaraan itu bisa dialokasikan buat membeli kuota atau wifi atau membayar tagihan yang lain. Buat kalian yang pekerja tetap atau pekerja harian, pasti kan pengeluaran kalian tuh menurun drastis kan, sementara masih banyak cicilan atau tagihan-tagihan yang tetap harus dibayar. Nah, di sini sebenarnya pentingnya kita sebelumnya itu menyiapkan dana darurat. Kalau misalkan kalian udah memiliki dana darurat, itu kalian bisa pakai di masa-masa sekarang ini. Tapi kalau misalkan nggak punya gimana? Kalau misalkan nggak punya, kalian harus belajar cari pekerjaan sampingan lainnya. Cari pekerjaan-pekerjaan yang nggak membahayakan kesehatan kalian, yang bisa kalian kerjain dari rumah. Usahakan kalian tetap menabung dan berinvestasi. Tetap menggunakan prinsip 40, 30, 20, 10. 40 untuk kebutuhan hidup sehari-hari, 30 untuk membayar cicilan atau tagihan, 20 untuk menabung atau berinvestasi, dan 10 untuk dana darurat. Nah, misalkan kalian punya pemasukan sebesar 2 juta sebulan, usahakan kalian hanya memakai 800.000 untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Yang 600.000-nya kalian alokasikan untuk membayar cicilan atau tagihan kalian. Kalau misalkan kalian gak punya, syukur alhamdulillah, jadi kalian
bisa mengalokasikan pos keuangan 30% ini ke hal-hal yang lain. Selanjutnya, pos yang 20% kalian gunakan untuk menabung atau berinvestasi. Kenapa berinvestasi pada masa COVID-19 ini? Hei, kalian tahu nggak? Harga saham itu lagi turun banget. Nah, jadi ini kesempatan yang sangat-sangat bagus untuk pemula untuk memulai investasinya. Kalau misalkan harganya naik, pasti kan kita butuh duit yang lebih banyak untuk dialokasikan ke investasi ini. Tapi kalau misalkan harganya lagi turun, kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Tapi buat kalian yang sebelumnya udah memiliki saham, jangan takut rugi, karena di kesempatan ini kalian bisa menurunkan rata-rata nilai pembelian kalian. Mindset kalian diubah jadi untuk prinsip berinvestasi jangka panjang. Dan yang terakhir, 10%-nya untuk dana darurat. Misalkan kalian bulan ini nih, bulan April, kalian menyisihkan dana darurat 10% dari 2 juta, berarti kan 200 ribu. Nah, 200 ribu ini kalau bisa jangan diotak-atik. Jadi kalau misalkan ada kejadian yang tidak terduga, kita tuh nggak ngambil dari tabungan atau dari investasi kita, tapi kita ngambilnya dari dana darurat. Coba kita evaluasi lagi pengeluaran kita selama ini tuh yang banyak di pengeluaran apa, beli apa, belanja apa, dan kita atasin. Gimana cara kita mengatasinya? Meskipun pemasukan kita tetap stabil atau mungkin berkurang, sementara pengeluaran kita bertambah, kita harus tetap menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang yang lebih membutuhkan. Karena percayalah bahwa di luar sana banyak yang lebih membutuhkan daripada kita. Jadi kalau misalkan bisa kita berguna buat orang lain, kenapa enggak? Karena berbagi itu nggak bakal ngurangin rezeki kita, justru akan menambah. Percayalah hal itu. Kalau misalkan kalian punya saran yang lain untuk mengatur keuangan kita di masa darurat, boleh banget nih sharing di kolom komentar. Atau kalau misalkan kalian punya rekomendasi video selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. I'll see you later, bye!